Perkenalkan, nama saya Sony Sultansah dengan NIM 12320200041. Di sini yang akan membuat tugas video yang berjudul Dinamika Historis Konstitusional, Sosial, Politik, Kultural, serta Konsep Kontemporer Penegakan Hukum yang berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu matkul pendidikan kewarganegaraan Dr. Haji Saca Suhendi MAG dan Haji Yudi Irfan Daniel SOS IMAG. Di video kali ini saya akan menjelaskan dinamika historia konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berada berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep penerapan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam sistem hukum untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menstabilkan masyarakat. Dalam konteks ini, ada beberapa asas dan keadaan darurat yang harus diperhatikan. 1. Asas kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi dasar penerapan hukum secara adil. Hukum harus jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Yang kedua, prinsip persamaan di depan hukum secara individu tanpa diskriminasi harus diperlakukan sama di depan hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, proses hukum keadilan. Proses hukum keadilan transparan dan mencakup pembelaan penuh. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan nasihat dan peradilan yang adil. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Lembaga penegakan hukum harus melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat, dan hak-hak lainnya. Yang kelima, tanggung jawab penegak hukum. Penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu terlibat dalam proses perumusan hukum dan penegakan hukum untuk memastikan representasi yang lebih baik. Penegakan hukum diperlukan karena alasan berikut. 1. Memelihara hukum dan ketertiban. Penegak hukum akan membantu menjaga ketertiban masyarakat dengan menekan penyelenggaraan hukum. Hal ini membantu mencegah kekacauan konflik. Yang kedua, perlindungan hak dan keamanan. Penegakan hukum untuk melindungi hak individu dan kolektif. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kejahatan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, pencegahan kejahatan dengan penegakan hukum yang tegas. Calon pelaku kejahatan akan menghadapi kemungkinan akibat hukum yang dapat memberikan efek jerat terhadap kejahatan. Yang keempat, penegak hukum dan keadilan. Penegak hukum harus merupakan mekanisme utama untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini memastikan bahwa pelaku kejahatan akan diadili dan menerima hukuman yang pantas. Yang kelima, mendorong kepatuhan. Penegakan hukum juga dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan sehingga berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Yang keenam, memberi kerangka hukum. Penegak hukum memberikan kerangka untuk memudahkan masyarakat berfungsi dengan baik dan mengatur hubungan antara individu dan organisasi. 7. Menjamin pelindungan terhadap masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap ancaman kriminal, bahaya lingkungan, dan faktor-faktor lain yang dapat membahayakan akan masyarakat. Yang kedelapan, menjaga keseimbangan kekuasaan. Penegak hukum dapat membantu memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang tidak semestinya serta mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kesembilan, mendorong investasi dan pembangunan ekonomi. Kehadiran polisi yang dapat menciptakan lingkungan yang menarik bagi investasi dan perlu pertumbuhan ekonomi, karena dunia usaha dan individu merasa lebih baik dan lebih aman. Yang ke-10 dan yang terakhir, mendorong norma-norma moral.
Penegak hukum dapat mencerminkan nilai moral dan masyarakat dengan menegakkan hukum yang mencerminkan standar perilaku yang dianggap benar oleh masyarakat. Penerapan hukum yang adil berdasarkan pada banyak landasan moral dan etika. Penegakan tersebut bukan tidak beralasan. Selama lebih dari 4 dekade negara ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum, dan intimidasi yang tidak sempurna satu sama lain. Di sisi lain, perjuangan dan kemampuan menciptakan lingkungan yang adil bagi penegakan hukum seringkali gagal di tangan penguasa. Apa yang sebenarnya dialami tak lain hanyalah pencabilikan moralitas akibat ketidakmampuan bangsa penyelenggaraan dan berdasarkan undang-undang dasar. Tidak ada negara lain di dunia yang dampak penyelenggaraan hukuman begitu luas di seluruh struktur pemerintahan, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa, dan sangat berdampak pada setiap aspek masyarakat, di mana penduduk lokal terkenal patuh. Dinamika dan tantangan dalam penegakan hukum dapat bervariasi tergantung pada negara, sistem hukum, dan pengembangan sosial politik. Beberapa dinamika umum yang mempengaruhi penegakan hukum termasuk ada beberapa nih. 1. Perubahan hukum. 2. Perkembangan teknologi. Yang ketiga, globalisasi. Yang keempat, masalah hak asasi manusia. Yang kelima, esensi. Nah, sekarang esensi dan urgensi penegakan hukum. Penegakan hukum digunakan untuk ketertiban masyarakat. Ketentuan hukum juga ada substansi perlakuan dilaksanakan proses penegakan hukum di masyarakat. Yang urgensi hukum darurat ada artinya keberadaan hukum dan upaya penegakan hukum menjadi prioritas utama. Tanpa penegakan hukum akan berakibat fatal dan kehidupan masyarakat akan kacau. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kata-kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.